Xiaoyan mengeluarkan sayap doke, kemudian pergi meninggalkan Qinyun dan Hong Tian. Dengan membawa cincin penyimpanan Qinyun, dengan wajah kesal Qinyun, berkata tidak peduli kemana Xiaoyan pergi, pavilion petir angin akan mencarinya. Kemudian ia memanggil Hong Tian, mari kita kejar. Mereka mengeluarkan doki dan mulai terbang mengejar Xiaoyan. Di sisi lain Han Qi khawatir kepada Xiaoyan, karena ia telah mempermaikan dua elit dozon. Di sisi lain mereka juga kagum kepada Xiaoyan dan berkata, anak ini bukan anak sembarangan, di kemudian hari ia pasti akan berhasil. Berpindah ke Qinyun dan Hong Tian, mereka bekerja sama mencari jejak spiritual cincin yang dibawa Xiaoyan. Saya tidak akan memaafkan dia karena telah membunuh banyak orang dari klan Hong dan juga anakku, kata Hong Tian. Lalu Qinyun terkejut gawat Xiaoyan telah menghilangkan jejak spiritual yang ia tinggalkan di cincin, dan ia telah melaporkan jurus 3000 petir kepada pavilion petir angin. Pavilion petir angin pasti tidak diam saja mengetahui teknik rahasianya dipelajari oleh orang luar. Xiaoyan di sebuah gunung berbatu dengan api gioknya berusaha untuk membuka isi dalam cincin penyimpanan. Dengan fokus Xiaoyan terus berusaha, hingga akhirnya cincin itu memperlihatkan beberapa barang penyimpanan. Namun ia sepertinya tertarik kepada salah satu gulungan. Xiaoyan meraihnya. Ia penasaran, sepertinya ini teknik berhubungan dengan teknik petir. Pantas saja Qinyun sangat marah. Untuk berjaga-jaga ia melemparkan teknik itu kepada boneka setan bumi. Ketika gulungan itu terbuka, badai kilatan petir menyambar boneka setan bumi. Bahkan boneka itu terlempar menghantam gunung batu. Gulungan itu terus mengeluarkan kilatan petir ke segala arah. Dengan refleks Xiaoyan mengeluarkan sebuah perisai dari api giok untuk melindunginya. Setelah badai petir berhenti, Xiaoyan mengambil gulungan. Gulungan itu adalah tubuh ilusi 3000 petir. Kemudian muncul sebuah avatar yang menjelaskan tentang teknik ilusi 3000 petir. Bahwa teknik tersebut yaitu teknik yang bisa membuat sebuah klon yang memiliki kekuatan setara dengan tubuh asli. Sedangkan jika tubuh asli tidak mati, maka tubuh ilusi tidak akan musnah. Dan untuk melatihnya perlu mempelajari 3000 langkah petir tingkat tinggi terlebih dahulu. Xiaoyan sangat senang karena ia telah menemukan teknik baru. Ia kemudian mencoba memahami gulungan teknik ilusi 3000 petir. Saat memasuki gulungan, ia menemukan sebuah kolam petir yang dimana banyak simbol-simbol aneh yang harus dipelajari. Simbol itu perlahan masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Namun sebelum ia memahaminya, tiba-tiba getaran kuat terjadi di luar gulungan. Ternyata itu Qinyun dan Hong Tian bersama anggota klan Hong Lai telah menemukan persembunyian Xiaoyan. Xiaoyan dan boneka iblis bumi terbang menghampiri mereka. Tetua Chen benar-benar membenciku, Xiaoyan berkata. Chen Yun berkata, aku tidak akan membiarkanmu, aku akan membunuhmu. Hong Tian, aku serahkan boneka iblis itu, saya akan hadapi bocah itu. Baim, serahkan kepadaku, dan segera habisi bocah itu, segera Hong Tian berkata. Dengan kecepatan penuh ia memulai menyerang. Pertarungan Hong Tian dan boneka iblis mewarnai langit pegunungan serangga. Demi serangan mereka lancarkan, hingga Hong Tian berhasil mengenai kulit dari boneka iblis, namun tidak lecet sedikit pun. Ia bergumam, tubuhnya sangat kuat. Sialan Qinyun, ia telah menyerahkan boneka sekuat ini untuk perhadapan denganku. Di sisi lain Xiaoyan dan Qinyun dibantu dengan anggota klan Hong juga bertarung. Saat anggota klan Hong akan mengepung Xiaoyan, dikelilingi doki api agun di sekelilingnya, kemudian Xiaoyan menghempaskan semua anggota klan hingga terlempar jauh. Mereka terkejut, kekuatan Dozong bintang 7 puncak, bagaimana bisa dia bisa sekuat ini dengan beberapa waktu? Teknik gila macam apa yang dapat meningkatkan seorang doang ke Dozong secepat ini? Kekuatan itu muncul karena kekuatan spiritual Tianhuo. Dengan wajah ketakutan, Qinyun berkata, elit Dozong 7 puncak. Dan Hong Tian juga terkejut fluktuasi energi yang mengerikan. Di sisi lain Han Yue, Han Sue dan kakaknya menyusul untuk membantu. Setelah melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan, mereka lega. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sepertinya dia tidak perlu bantuan kita datang sia-sia.